Chapter 4. Maka aku kemudian tahu fakta kedua yang sangat penting, bahwa planet asal pangeran kecil tidaklah lebih lapang dari sebuah rumah. Tapi, itu tak mengejutkanku. Aku tahu benar bahwa selain planet-planet besar, seperti Bumi, Jupiter, Mars, dan Venus, yang sudah kita beri nama, masih ada ratusan lagi planet lain. Beberapa di antaranya begitu kecil sehingga orang akan kesulitan untuk melihatnya dengan teleskop. Ketika seorang astronom menemukan salah satu di antaranya, ia tidak memberinya nama, melainkan hanya angka. Ia akan menyebutnya sebagai, misalnya, asteroid 325. Aku punya alasan kuat untuk mempercayai bahwa planet asal pangeran kecil ini adalah asteroid B612. Asteroid ini hanya pernah terlihat satu kali melalui teleskop. Seorang astronom Turki menemukannya di tahun 1909. Si astronom lalu mempresentasikannya dalam Kongres Astronomi Internasional, sebuah presentasi yang hebat. Tapi ia mengenakan pakaian ala Turki, jadi tak seorang pun mau percaya pada perkataannya. Orang dewasa memang seperti itu. Namun beruntunglah, karena reputasi asteroid B612, seorang diktator Turki membuat sebuah aturan bahwa rakyatnya harus berganti menggunakan pakaian ala Eropa. Jika tidak, mereka akan mati. Jadi, di tahun 1920, sang astronom mendemonstrasikan penemuannya sekali lagi, berpakaian dengan sangat mengesankan dan necis. Kali ini, semua orang bisa menerima hasil laporannya. Jika aku kisahkan padamu begitu detail tentang asteroid ini dan menyebutkan angkanya padamu, ini karena aku mengikuti cara-cara orang dewasa. Orang dewasa menyukai angka. Saat kau bilang pada mereka bahwa kau punya teman baru, mereka tak pernah bertanya padamu tentang hal-hal penting. Mereka tak pernah bilang, seperti apa suaranya? Dia paling suka main apa? Apakah ia mengoleksi kupu-kupu? Justru mereka akan bertanya, berapa umurnya? Berapa banyak saudaranya? Bobot tubuhnya berapa kilo? Berapa penghasilan ayahnya? Hanya dengan hitung-hitungan seperti inilah, baru mereka merasa telah mengenal dia. Jika kau bilang pada orang dewasa, aku melihat ada rumah indah terbuat dari batas merah mawar dan geranium di jendela dan merpati hinggap di atapnya. Mereka tak akan mampu mendapatkan bayangan apapun tentang rumah itu. Kau seharusnya bilang pada mereka, aku melihat rumah seharga 100.000 franc. Barulah mereka akan berseru, oh, rumah yang bagus. Kau juga bisa bilang pada mereka, bukti bahwa pangeran kecil ada adalah bahwa ia tampan, dan ia suka tertawa, dan ia mencari domba. Jika ada yang butuh seekor domba, nah, itu bukti bahwa ia ada. Dan apa bagusnya mengatakan itu pada mereka? Mereka akan mengangkat pundak dan menganggapmu seperti anak kecil. Tapi kalau kau bilang pada mereka, planet tempat asalnya adalah asteroid B612, barulah mereka akan percaya, dan mereka tidak akan lagi bertanya. Mereka memang seperti itu. Jangan salahkan mereka. Anak-anak harus banyak-banyak memaklumi orang dewasa. Tapi tentu saja, bagi kita yang memahami hidup, angka-angka adalah soal yang bisa diabaikan. Aku ingin memulai kisah ini dengan cara seperti dalam dongeng. Aku ingin bilang, pada suatu ketika ada seorang pangeran kecil yang hidup di sebuah planet yang nyaris tidak lebih besar dibanding tubuhnya. Dan ia menginginkan seekor domba. Bagi mereka yang memahami hidup, itu akan memberi kesan kebenaran lebih besar bagi kisahku. Karena aku tidak ingin siapa membaca bukuku secara serampangan. Aku telah menderita terlalu banyak untuk menuliskan kenangan-kenangan ini. 6 tahun telah berlalu sejak temanku pergi dariku dengan dombanya. Jika aku coba menggambarkan padanya di sini, itu adalah demi memastikan bahwa aku tidak akan melupakan dia. Melupakan seorang teman itu menyedihkan. Tidak setiap orang punya teman. Dan jika aku sampai melupakan dia, mungkin aku akan menjadi seperti orang dewasa yang tak lagi berminat pada apapun, kecuali angka-angka.
agar tak menjadi orang dewasa yang tak berminat pada apapun kecuali angka-angka. Maka aku membeli sebuah kotak cat dan sejumlah pensil warna. Sukar rasanya mulai menggambar lagi di usiaku yang sekarang. Ketika aku nyaris tak pernah membuat gambar apapun, kecuali buah pembelit dari sisi luar dan dari sisi dalam sejak usia 6 tahun. Aku akan mencoba membuat gambar sehidup mungkin. Tapi sama sekali tidak yakin akan berhasil. Satu gambar bisa jadi bagus, tapi gambar lain tak mirip dengan subjeknya. Aku membuat kesalahan pula soal tinggi tubuh si pangeran kecil. Kadang aku menggambarnya terlalu tinggi, kadang terlalu pendek. Dan aku merasa ragu tentang warna bajunya. Jadi, aku berusaha keras sebisa mungkin. Kadang bagus, kadang buruk. Dan kuharap kebanyakan gambarku ada di tengah-tengah. Menggambar bagian rumit, aku kadang membuat kekeliruan pula. Tapi itu bukanlah kesalahanku. Temanku tak pernah menjelaskan apapun kepadaku. Ia pikir, mungkin aku seperti dirinya. Tapi aku, sayangnya, tidak tahu bagaimana cara melihat domba melalui dinding kotak. Mungkin aku mirip seperti orang dewasa. Aku sudah tumbuh menua.